Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khususan khusu li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo Syekh Marsal Nirboyo Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo Syekh Tahir Marzuki Nirboyo Syekh Baharul Ulum Marzuki Nirboyo Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo Syekh Irsyad terus dimunduran Bangnya Jakarta Baidawi Syamsuri Prabu Syamsur Samsuri Habib Ali bin Hashim bin Yahya wal Habib Hashim Tarhan Jangkung Harjo Ambat Hasan Jangkung Binyangkung Harjo Ngarso Putra Anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa nuari ma'lumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat dari Allah, atas segala pertolongannya kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bermuajahah kembali, kita bisa melaksanakan rutinitas kita kembali, yakni rutinitas pengajian fikih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui oleh beliau sebagai umat-umat yang membanggakan dan dapat dibanggakan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita, ada satu pertanyaan masuk bahwa Assalamualaikum Mama Kiki, saya mau bertanya. Terkadang saya merasa capek berdoa, kenapa ya? Saya pernah dengar anak Mama Kiki ceramah, kita bekerja siang malam berusaha, kalau kita ditakdirin miskin, ya miskin aja. Kita kerja tidak seberapa, tapi kita udah ditakdirin kaya, ya kita jadi orang kaya. Saya jadi malas bekerja. Mungkin saya ditakdirin miskin, makanya keadaannya saya begini-begini aja terus. Cukup sekian Mama Kiki, terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan perlu digarisbawahi dulu bahwa ketika kita merasa capek untuk berdoa, entah capek berdoa itu didasari oleh
doa-doa kita yang dianggap tidak terkabul atau belum terkabul, atau capek berdoanya justru karena doa-doanya sudah dikabulkan sehingga merasa tidak membutuhkan lagi terhadap Allah. Intinya kalau ada orang, kalau dari kita sendiri itu ada rasa malas untuk berdoa, maka waspada. Waspada bahwasanya itu adalah godaan syaitan. Godaan syaitan. Setan itu selalu menggoda manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Salah satu hal yang dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah ketika hambanya mau merengek-rengek meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta hajatnya, entah apapun itu hajatnya. Ketika dia mendekatkan diri, berserah diri, kemudian berdoa meminta kepada Allah, maka di saat itulah Allah sangat suka, sangat bahagia terhadap kelakuan hamba tersebut. Maka setan ini berusaha gimana caranya manusia-manusia itu tidak lagi mau berdoa. Ada kalanya pikirannya ikut diracuni dengan mengatakan bahwasanya doamu itu tidak ada yang terkabul, percuma berdoa. Atau dengan pikiran bahwasanya, dengan godaan bahwasanya kamu tidak lagi butuh dengan Allah. Semua hajat-hajat kamu sudah tercapai, sudah terkabulkan semuanya, maka kamu tidak butuh lagi kepada Allah. Nah, ini setan selalu menggoda seperti itu. Atau dengan lupa setelah sholat, misal langsung keingetan masakan, setelah sholat langsung keingetan kerjaan, akhirnya tidak diakhiri dengan doa. Nah, maka ini perlu digarisbawahi ibu-ibu bahwasanya ayo kita taubati ketika ada perasaan-perasaan yang menganggap remeh berdoa atau mengajak kita untuk bosan berdoa. Kemudian terkait masalah, dulu saya pernah mengatakan kalau siang malam kita bekerja, kalau ditakdirin miskin ya miskin aja. Kita nggak kerja, kalau kita ditakdirin kaya ya kaya aja. Ya memang benar seperti itu ibu-ibu. Memang benar. Cuma ini konteksnya adalah waktu itu kita sedang membahas orang-orang yang mementingkan kehidupan dunianya, mementingkan dunia kerjanya, akan tapi tidak diimbangi dengan mementingkan kehidupan akhiratnya. Dalam artian dunia dikejar terus, tapi akhiratnya nggak pernah dipegang. Kerja siang malam, siang malam, siang malam, akan tetapi untuk melaksanakan ibadah saja males. Lah, inilah yang dikatakan bahwasanya mau dunia dikejar seperti apapun, kalau ditakdirin kaya sama Allah, ya kaya. Ditakdirin miskin sama Allah, ya miskin. Akan tetapi kalau seumpama orang ini tidak mementingkan dunianya saja, akan tetapi akhiratnya lebih dipentingkan, atau minimal antara akhirat dan dunianya seimbang, maka bisa saja yang awalnya dia itu ditakdirkan miskin, bisa dirubah oleh Allah menjadi kaya. Bisa saja yang awalnya itu dia miskin hatinya, kekayaan sudah melimpah tapi hatinya masih merasa miskin, akhirnya dikayakan oleh Allah hatinya. Dan maka macam-macam. Maka yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh Allah adalah kita mencari akhirat terlebih dahulu, kemudian ketika mencari dunia diniatkan mencari akhirat. Saya sering mengatakan bahwasanya ketika kita bekerja, jangan diniatkan murni untuk mencari rizki dunia, akan tetapi diniatkan untuk mencari akhirat. Kita niatkan supaya antara bekerja dan ibadah, antara bekerja dengan sholat, bekerja dengan sedekah, semuanya dihitung ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita niatkan semuanya untuk ibadah.
Jadi yang kita kejar dalam bekerja itu bukan kaya atau miskinnya, akan tetapi sisi ibadahnya. Karena memang Allah secara spesifik memerintahkan untuk kita bekerja. Baik dalam hadisnya Rasulullah maupun dalam Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala dianjurkan bahwasanya sebaik-baiknya seorang lelaki adalah lelaki yang mencari nafkah atau yang bekerja dengan tangannya sendiri, au kama qol. Maka memang bekerja itu sangat diwajibkan, apalagi nisbatnya untuk seorang laki-laki yang sudah memiliki tanggungan anak, memiliki tanggungan istri, maka wajib dia bekerja untuk menafkahi. Kan gitu. Maka ketika kita bekerja, ayo kita niatkan bahwasanya kita niat ibadah menjalankan perintah Allah untuk menafkahi anak dan istri, untuk menafkahi anak ini dan itu. Maka kita niatkan seperti itu. Lah ketika niat kita ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ngejar kekayaan, bukan karena hanya berniat dunia, akan tetapi diniatkan juga untuk ibadah, dan ibadah-ibadah mahdhah kita seperti sholat, zakat, puasa, kesunahan-kesunahan, tidak kita tinggalkan, bahkan kita lebih pentingkan pagi sampai malam uh, kerja, kemudian malamnya istirahat, tengah malam sebelum subuh bangun tahajud, sholat tasbih atau sholat hajat, membaca waqiah, kemudian lanjut subuh jamaah, setelah subuh langsung persiapan buat sarapan berangkat kerja lagi. Silahkan, yang penting jangan sampai ibadahnya ketinggalan. Jadi istilah kalau sudah kaya ya kaya, kalau sudah memang takdirnya miskin ya miskin. Akan tetapi secara zahir kita tidak tahu takdirnya Allah kepada kita. Emang kita tahu Allah itu nakdirin kita miskin atau kaya? Kan nggak tahu. Bisa aja nih Allah aslinya udah pengen ngasih kaya, udah pengen ngasih kehidupan yang lebih baik di awal tahun 2026. Akan tapi ternyata di tengah tahun 2025 kita udah putus asa. Kita sudah nggak lagi berdoa. Kita sudah tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah karena merasa sudah bosan puluhan tahun meminta, puluhan tahun meminta kepada Allah, akan tapi tidak dikasih-kasih kekayaan. Akhirnya pertengahan tahun 2025 dia berhenti berdoa. Tidak jadilah dia diberikan oleh Allah di awal tahun 2026. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, dan kita pun tidak ada wilayah, tidak memiliki otoritas, dan tidak bisa untuk memperkirakan takdir kita di masa depan. Maka cukuplah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya, wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah rizki-rizki kalian terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Carilah niat untuk mencapai darul akhirah, untuk mencapai desa di akhirat, untuk mencapai kehidupan yang baik di akhirat. Perintah pertama dari Allah itu adalah kita disuruh memperbaiki kualitas ibadah kita dulu. Lah nanti kalau sudah kita memperbaiki kualitas ibadah kita, walatan nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Dalam artian ya jangan cuma ibadah, ya bekerja juga. Cuma yang awalnya diniatin itu untuk akhiratnya dulu. Nanti kalau akhiratnya itu sudah diniatin, sudah dilakukan dengan baik, baru yang ada di dunia itu ikut. Jangan dibalik, dunianya dulu, akhiratnya terseok-seok. Atau bahkan dunia saja yang diniati, tapi akhiratnya tidak diniati. Nah ini kan konteks yang saya bicarakan pada waktu itu, bahwa kalau
bekerja siang malam ditakdirin miskin ya miskin, nggak bekerja pun ditakdirin kaya ya kaya. Konteksnya seperti itu ibu-ibu. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa ayo kita tetap beribadah dan tetap bekerja. Kita tetap sholat, tetap berangkat kerja. Kita tetap puasa, tetap berangkat kerja. Ibadah kita, puasa kita, jangan diniatkan untuk mendapatkan rezeki. Bekerja kita jangan diniatkan supaya kita bisa menjadi orang kaya. Cukuplah kita meniatkan bekerja kita untuk menafkahi anak dan istri, untuk bisa bertahan hidup, untuk melaksanakan perintah dari Allah, untuk agar kita bisa beribadah dengan baik, bisa beli pakaian buat sholat, bisa beli sarung buat sholat, bisa ngebiayain untuk zakat, bisa nyekolahin anak, supaya anaknya jadi soleh solihah. Maka niat-niat akhirat itu yang kita dahulukan ibu-ibu. Jangan niat dunianya saja. Jangan niat dunianya saja. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita putus asa. Biasanya orang-orang yang secara zahir permintaannya itu tidak dikabulkan oleh Allah, itu biasanya rentan untuk putus asa. Yang selalu saya katakan ibu-ibu bahwa ketika kita berdoa kepada Allah puluhan tahun dengan doa yang sama, kemudian kita merasa bahwasanya kok Allah tidak pernah mengabulkan doa saya dari dulu keadaannya tetap seperti ini. Saya sudah bekerja, saya sudah beribadah, saya sudah berdoa, tapi kok tidak dikabulkan oleh Allah doa-doa saya semenjak puluhan tahun yang lalu. Nah ini biasanya seorang hamba yang sedang dalam keadaan kurang bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dulu saya pernah mengatakan, bahkan sering mengatakan bahwasanya terkabulkannya doa seorang hamba ketika syarat-syarat doa itu sudah terpenuhi, maka ada 3 itu. Ada kalanya memang diberikan apa yang ia minta mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, minta motor dikasih motor. Cuma ada yang kedua itu sifatnya Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita perlukan. Jadi bisa jadi bahwa puluhan tahun doanya tidak dikabulkan, akan tetapi keluarganya sehat walafiat dan itu tidak pernah diminta. Maka Allah bisa melihat, Allah bisa memandang, Allah tahu, oh hambaku ini sedang tidak membutuhkan apa yang ia doakan puluhan tahun. Dia masih belum butuh kaya ini. Dia sekarang itu lebih butuh kesehatan supaya bisa tetap beribadah kepadaku. Dia ini masih butuh untuk dipertahankan doanya. Kalau saya kasih kaya sekarang, maka bisa jadi dia sombong, tidak lagi mau berdoa kepadaku. Dan ini kan Allah yang paling tahu yang maslahat yang mana. Kita itu sebagai manusia dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu tidaklah mengetahui kecuali hanya yang afdol. Manusia itu tidaklah mengetahui kecuali mana yang lebih baik, mana yang tidak lebih baik, itu saja. Antara uang 10.000 sama uang 100.000, itu lebih afdol mana ibu-ibu? 100.000. Antara semangka kecil dengan semangka yang besar, sama-sama manisnya, lebih afdol mana? Yang besar. Manusia itu mentok ngertinya itu cuma itu ibu. Antara mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, mana yang afdol, mana yang tidak afdol, itu saja.
Akan tetapi manusia tidak sampai mengetahui mana yang lebih aslah, mana yang lebih maslahat. Bisa jadi antara uang 10.000 dengan uang 100.000 lebih bermanfaat uang 10.000. Kenapa? Karena 10.000-nya digunakan untuk bersedekah, atau 10.000-nya digunakan untuk makan supaya dia bisa kuat ibadah. Bisa jadi 100.000 ini yang dianggap afdol oleh manusia, dianggap cukup oleh manusia, justru malah menjerumuskan manusia. 100.000 ini bisa digunakan untuk miras, bisa digunakan untuk masuk ke diskotik, bisa digunakan untuk beli ini dan itu, yang diharamkan, yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, maka yang mengetahui aslah dan tidak itu adalah Allah. Kita harus husnudzon kepada Allah. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Jangan suudzon. Jangan-jangan memang selama ini Allah mentakdirkan saya untuk miskin. Lah ini cikal bakal suudzon ini. Ini cikal bakal suudzon. Akhirnya menganggap bahwasanya Allah itu tidak baik kepada kita. Akhirnya menganggap bahwasanya Allah itu pelit. Akhirnya menganggap bahwasanya Allah itu tidak mau mengabulkan doa-doa permintaan hambanya. Padahal doanya sudah dikabulkan semenjak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, namun dalam bentuk yang berbeda. Bisa dalam bentuk kesehatan anak-anaknya, bisa dalam bentuk keharmonisan keluarganya, bisa dalam bentuk kekayaannya itu tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk gali lubang tutup lubang. Yang penting dianya itu tetap bisa beribadah. Lu mau terus beribadah, bukankah itu nikmat, ibu-ibu? Bukankah itu rizki, ibu-ibu? Itu rizki. Tidak semua orang mendapatkan rizki beribadah kepada Allah. Tidak semua orang mendapatkan rizki berupa digerakkan kemauannya untuk datang ke majelis taklim, ke majelis pengajian Quran, ke yasinan, ke tahlilan. Tidak semuanya. Maka itu juga bentuk rizki dari Allah yang dianggap oleh Allah lebih dibutuhkan oleh seorang hamba tersebut. Tapi tetap kan bahwa saat apa yang saya doakan itu tidak terkabul. Ya bahasanya dua itu, ibu-ibu. Bisa dibahasakan terkabul, tapi dalam bentuk yang berbeda yang lebih dibutuhkan. Lebih baik mana? Allah memberikan apa yang kita panjatkan, atau Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan nanti kalau seumpama kita ternyata ditakdirkan oleh Allah dikasihkan kekayaan langsung, ternyata kita bisa sombong. Hati kita belum siap. Hati kita belum siap. Menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, hati harus siap dulu. Allah yang lebih tahu isi hati kita. Ini hamba kalau dikasih kekayaan sekarang, sombong. Ini hamba kalau dikasih kekayaan sekarang, hatinya belum siap. Ini hamba kalau dikasih kekayaan sekarang, waktunya nggak akan cukup buat ngurusin hartanya. Sedangkan dia akhirnya tidak lagi berdoa kepadaku. Akhirnya aku cemburu terhadap harta-hartanya. Nah, maka bisa saja seperti ini, Bu. Maka kita husnudzon kepada Allah dan pintar-pintar bersyukur kepada Allah. Yuk kita bersyukur apa sih selama ini yang sudah Allah kasihkan tanpa kita minta. Yang benar-benar kita butuhkan tanpa kita minta, Allah sudah kasih. Maka kita pintar-pintar bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat-nikmat dan rizki-rizkinya. Maka ayo ibu-ibu saya mengajak diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian untuk kita husnudzon kepada Allah. Kita husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah telah menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga kita harus pandai-pandai bersyukur
mensyukuri atas apa, rizki apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang kemarin-kemarin kita tidak tersadarkan. Maka ayo kita teliti, apa sih nikmat yang selama ini telah Allah berikan, cuman saya lupa untuk mensyukuri. Ayo kita introspeksi. Lah yang ketiga ibu-ibu, dari doa tersebut, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba bisa jadi tidak dikabulkan dalam bentuk sesuatu yang ia panjatkan, bisa jadi tidak dikabulkan dalam bentuk yang lain. Akan tetapi rizki yang dia minta di dunia puluhan tahun diganti dengan rizki atau pemberian dari Allah ketika di akhirat. Karena Allah yang lebih tahu ini kekayaan yang dia minta, kehidupan yang lebih baik yang dia minta. Kalau saya kasih di dunia, maka dia tidak lagi mau memanjatkan doa kepadaku. Maka dia tidak lagi mau bersedekah layaknya ketika dia dalam keadaan miskin, dia tetap bersedekah. Dia kalau sudah kaya, dia akan sibuk, nggak mau nyapa tetangganya. Nggak bisa datang ke majelis taklim pengajian karena udah sibuk. Nggak bisa datang lagi buat ngaji Quran setiap hari karena udah sibuk. Maka Allah simpanlah terkabulnya doa-doa yang bersifat kekayaan ini. Allah gantikan kekayaan yang kekal dan abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pintar-pintar mentafsirkan seperti itu ibu-ibu, supaya kita jangan terjerumus dalam jurang suudon, supaya kita tidak terjerumus dalam jurang tidak bersyukur kepada Allah, supaya kita tidak tergoda oleh bujukan-bujukan setan untuk berputus asa. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang berputus asa. Apapun yang terjadi, kalau seumpama bekerja kita dirasa berat, itu wajar. Kalau pekerjaan kita dirasa capek, itu wajar. Cuma jangan sampai putus asa. Kalau seumpama dalam keadaan capek, kita minta sama Allah bukan untuk dihilangkan capeknya, akan tapi kita minta untuk ditambahkan kekuatan supaya bisa bertahan dalam keadaan capek tersebut, supaya bisa keluar dari fase capek tersebut. Jadi kalau kita ada masalah, kalau seumpama kita ada problem, berdoanya jangan supaya problem itu hilang. Kalau bisa juga berdoa kalau seumpama problem ini baik untuk saya, baik untuk pendewasaan saya, baik untuk hati saya agar bersabar, maka tambahkanlah sabar saya. Maka tambahkanlah keimanan saya supaya tidak goyah. Tambahkanlah keistiqomahan saya untuk melaksanakan ibadah. Nah itu kita mintanya seperti itu ibu-ibu. Maka ayo kita tata hati kita masing-masing, kita tata hati-hati kita kembali, supaya kita bisa tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, istiqomah sholat, istiqomah ngaji, istiqomah majelis taklim, istiqomah ngaji fikih, dan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kaya, sholat, dalam keadaan miskin, sholat. Pas longgar ngaji, pas kepepet ngaji. Pas ada waktu berangkat tahlilan, pas nggak ada waktu tetap berangkat tahlilan. Kita sempatkan meskipun sebentar untuk mengikuti agenda-agenda pengajian kita, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu semenjak dari timangan seorang ibu sampai ke liang lahat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi wilayah kita yang diwajibkan kepada kita hanyalah bekerja atau berusaha dan beribadah atau berdoa. Ini kewajiban kita. Terkait nanti kita endingnya akan menjadi orang kaya atau tidak,
tidak ada satu orang pun yang tahu, ibu-ibu. Yang diwajibkan pada kita hanyalah berusaha. Nisbatnya petani, ibu-ibu ya. Petani nanam padi. Petani itu mentok-mentoknya, wilayahnya, otoritasnya yang bisa dia lakukan itu hanya ngebajak sawah di awal, kemudian mengairi sawahnya, kemudian masa tanam padi, padi ditanam, kemudian padi itu dirawat, rumput-rumput dihilangkan, kemudian dikasih pupuk ini dan itu, diairi secara teratur. Mentok cuma sampai situ doang, ibu-ibu. Apakah petani bisa menumbuhkan padi itu yang awalnya 5 cm jadi 10 cm, jadi 15, jadi 30, jadi 1 meter? Apakah bisa? Tidak bisa. Apakah petani bisa mengusahakan gimana caranya ini padi satu lonjor isinya ada 1 kilo semisal? Nggak bisa. Bisakah seorang petani menumbuhkan padi itu menjadi hijau, kemudian menguning? Nggak bisa. Jadi setelah dikasih pupuk, setelah diairi dengan teratur, ya petani pasrah. Petani pasrah. Allah mau kasih panen berapa ton, pasrah. Allah mau kasih gagal panen seperti apa, pasrah. Cuman karena dari hati niatnya bekerja itu lillahi ta'ala, supaya untuk untuk menjalankan perintah pekerja dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Yang penting saya sudah melaksanakan pekerjaan saya, melaksanakan perintah Allah, urusan hasilnya bagaimana terserah Allah. Terserah Allah. Mau Allah kasih dalam bentuk apa, terserah Allah. Karena kita yakin apa yang Allah berikan pasti lebih baik. Dan sebabnya petani seperti itu, kita pun juga seperti itu, ibu-ibu. Dalam bekerja dan berusaha, ya mentok wilayah kita hanya seperti itu. Kita ingin mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik di dunia semisal. Ya maka mentok usaha kita ya berdoa dan bekerja. Kita udah bekerja siang malam, kita udah ibadah, kita udah sedekah, kita udah zakat, puasa, sudah baik dengan tetangga, apa yang Allah perintahkan kita lakukan, bekerja kita lakukan totalitas maksimal, sudah selesai. Wilayah kita hanya sampai sana saja. Terkait masalah hasilnya bagaimana, itu urusan Allah. Sudahlah kita ikhlaskan bekerja kita. Kita ikhlaskan bekerja kita bahwasanya ini adalah perintah dari Allah. Kita ikhlaskan bahwasanya apa yang Allah berikan itu jauh lebih baik. Kita yakini. Mudah-mudahan dengan berkat tawakal dan pasrah kita, dengan berkat doa kita yang tidak putus, dengan berkat pekerjaan kita yang dilakukan dengan totalitas, Allah bisa saja merubah takdir kita yang awalnya kaya menjadi miskin. Yang awalnya tidak berkecukupan akhirnya menjadi berkecukupan. Maka ayo ibu-ibu, ayo kita tata lagi hati kita supaya bisa husnudzon kepada Allah, supaya bisa tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita pada siang hari ini, saya mengajak diri saya dan ibu-ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sekarang sudah Rajab ya. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah karena ada peristiwa penting di sana.
yakni ada bulan Rajab sebelum Sya'ban, ada bulan Ramadan setelah Sya'ban. Di bulan Rajab terdapat Isra Mi'raj, terdapat naiknya Rasulullah, mendapatkan amanah, mendapatkan mandat sholat. Kemudian ada Ramadan, di mana bulan turunnya Al-Quran. Lah Sya'ban ini ibu-ibu biasanya terlupakan karena terapit di antara 2 bulan yang sangat besar-besar. Lah Sya'ban ini ayo kita niatkan. Kita niatkan supaya alhamdulillah ya Allah saya sudah sampai bulan Rajab, sampaikanlah saya umur saya pada bulan Sya'ban. Sampaikan pula usia saya pada bulan Ramadan. Dan sampaikan pula usia saya sampai Ramadan berikutnya. Supaya apa? Supaya saya tetap bisa mendapatkan pahala-pahala dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bisa mendapatkan nikmatnya Ramadan, supaya kita bisa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan di bulan Ramadan. Ayo kita persiapkan dari sekarang ibu-ibu. Kita memasuki bulan Ramadan, paling tidak dari mulai bulan Rajab kita sudah persiapan. Persiapan membersihkan sedikit demi sedikit cangkang-cangkang hijab-hijab dosa yang ada dalam hati kita. Penyakit-penyakit hati kita yang sudah mulai mengeras. Ayo kita bersihkan. Kalau kita ada salah terhadap orang-orang, terhadap tetangga, ayo kita minta maaf. Untuk demi menyambut bulan Ramadan. Supaya kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Ayo kita persiapkan dari sekarang. Sholat sunnahnya ayo dilatih lagi. Sholat malamnya ayo dilatih lagi. Yang udah terakhir sholat tahajud, sholat hajat terakhir itu bulan Ramadan tahun kemarin. Sekarang ayo dibiasakan lagi. Dimulai lagi sholat hajatnya, sholat tahajudnya, jamaah subuhnya. Ayo dimulai lagi. Demi menyambut bulan sucinya Allah, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab nanti ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kita melaksanakan acara Isra Mi'raj dalam rangka bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Allah khusus memerintahkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah yang tidak sama dengan umat-umat yang lain, yakni ibadah perintah berupa sholat 5 waktu. Kita mensyukuri bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin kita diberikan satu ibadah yang bisa menjadi tolak punggung agama kita. Sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Maka alhamdulillah kita bersyukur, kita bisa merayakan, bisa memperingati naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk kemudian diberikan tugas amanah mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya. Ayo kita ramaikan peristiwa Isra Mi'raj itu dengan berbagai hal yang positif. Isra Mi'raj itu tidak perlu, kalau seumpama tidak perlu harus dengan acara. Isra Mi'raj itu yang penting kita di waktu malam tanggal 27 kita beribadah kepada Allah. Yang penting di malam itu kita bermunajat kepada Allah. Dibanyakin baca sholawat, dibanyakin baca istighfar, dibanyakin baca astaghfirullah, dibanyakin baca la haula wala quwata, dibanyakin baca istighfar dan yang lain sebagainya. Banyakin baca Qur'annya, misal diadain maulid, nggak perlu harus ada acara-acara besar, nggak perlu. Yang penting malam itu kita isi dengan ibadah. Rasulullah sudah senang
Rasulullah sudah bangga dengan kita yang mau memperingati hari turunnya atau memperingati Isra Mi'raj dengan ibadah. Maka ayo ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalendernya dibenerin. Isra Mi'raj kapan nih? Di malam itu mau ada acara apa enggak? Pokoknya saya di malam itu mau fokus ibadah, mau fokus ngaji Quran, mau fokus baca sholawat 10.000 semisal, mau fokus baca istighfar 5.000 semisal. Silahkan ditarget sendiri. Ibu-ibu niatkan dari sekarang sudah mendapatkan pahala ibadah. Meskipun seumpama nanti pas Isra Mi'rajnya nggak terlaksana. Ternyata malamnya udah diniatin mau ibadah full, malah tidur full. Tetap dapat pahalanya nih niat. Apalagi kalau sampai terlaksana. Ya ikut pengajian di masjid-masjid, pengajian akbar untuk Isra Mi'raj. Ya malamnya kemudian full ibadah bermunajah kepada Allah, itu lebih bagus. Pahalanya double, pahalanya berlipat ganda. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirul kalam, saya lagi-lagi mengajak kepada ibu-ibu sekalian dan diri saya sendiri terutama, ayo kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam keadaan sempit kita, dalam keadaan susah kita, kemudian iman kita berkurang dan menjadi lemah. Maka ketika ada undangan pengajian, diusahakan berangkat ibu-ibu. Ketika ada sholat subuh berjamaah, diusahakan berangkat ibu-ibu. Sabab-sabab penghasil atau yang mempercepat rizki itu diusahakan ibu-ibu. Sholat subuh berjamaah, sholat qobliyah subuh, itu adalah salah satu yang menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rizki. Kalau seumpama rizki kita masih seret, coba kita introspeksi. Ada yang salah nggak dengan saya ya? Ada yang salah nggak ya? Jangan hanya menyalahkan Allah. Kita itu ada yang salah nggak ya? Jangan-jangan saya berdoanya nggak tulus. Jangan-jangan ibadah saya selama ini masih belum bagus. Jangan-jangan sholat saya selama ini masih belum tepat waktu. Jangan-jangan masih ada orang yang terdolimi dari saya, yang belum saya bayarkan haknya. Nah itu kita telisik dulu ibu-ibu. Karena doa itu kan ada syarat-syaratnya. Doa itu kan bukannya tidak terkabul, akan tetapi tidak sampai kepada Allah ketika, ya yang dulu pernah kita bahas, seumpama masih ada zalim sama tetangganya, masih ada rizki yang tidak halal yang dipakai oleh dia, masih memiliki mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih suka ngegibahin teman-temannya, ya macam-macam itu. Faktornya macam-macam. Maka kita introspeksi juga, sudah memenuhi syaratkah apa yang kita panjatkan? Doa yang kita panjatkan sudah memenuhi kriteria doa yang diterima apa tidak? Nah ini ayo kita introspeksi bersama, kita usahakan, kita minta kepada Allah supaya iman kita ditetapkan, Islam kita dikuatkan. Mudah-mudahan dengan pengajian rutinan fikih ini, mudah-mudahan kita bisa mempertebal keimanan kita bisa memperkuat keislaman kita, mudah-mudahan kita ditetapkan hatinya untuk selalu iman kepada Allah, untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat,
dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun, Allah tetapkan keimanan keislaman kita. Allah tetapkan istiqomah beribadahnya kita. Allah berikan kepada kita rizki yang Allah katakan baik, yang Allah katakan lebih maslahat pada kita. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.